Literasi Keuangan, membangun kemandirian nelayan melalui literasi keuangan bersama Lingkar Madani. Sampai ketemu. Oke, baik. Semuanya selamat datang. Eh, Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pada siang ini mengenai cerdas keuangan ekonomi pesisir. Nah, pada siang ini kita melakukan pelatihan sesi satu dengan topik yaitu membangun kemandirian keuangan nelayan pesisir Walasea, di mana nantinya akan dibagikan template cash flow juga bersama narasumber kita yaitu ada Kak Mardia. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja aku serahkan ke Kak Ice. Halo Kak Ice, silakan. Halo, apa kabar teman-teman semua? Baik, Kak. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semuanya ya. Tak kenal maka tak sayang, singkatnya tadi udah disampaikan nama Kakak Fahira, background aku. Jadi dulunya ini mengelola nasabah priority customer, di mana portofolio kekayaan mereka mulai dari 5 miliar sampai tidak terhingga. Kemudian ilmu serta pengalaman yang kemarin kami dapat di tempat bekerja itu kami coba terapkan ke masyarakat akar rumput, grassroots, supaya makin banyak orang yang bisa sejahtera secara keuangan. Harapannya itu sih. Apalagi di 2018 di daerah kami Sulawesi Tengah pernah terjadi triple disaster, 3 bencana alam sekaligus terjadi di September 2018, mulai dari tsunami, gempa, kemudian terjadi lagi likuifaksi. Itu juga menjadi satu pengingat ke kami bahwa hidup itu cuman sebentar, hidup itu cuman sementara aja. Jadi selagi hidup banyakin berbagi seperti ini, semoga menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Jadi itulah yang men-trigger kami membuat gerakan Hana Asa Indonesia. Harapannya kami bisa menyentuh seluruh nelayan, bukan hanya di Walasea, tapi yang ada di Indonesia, supaya makin resilient atau semakin mandiri secara keuangan. Dan di kelas ini kita coba belajar sambil langsung praktek. Jadi sebenarnya teman-teman, jadi pada saat kami memutuskan untuk resign dari kantor, itu salah satu alasannya itu karena ternyata tempat kami ini masuk ke dalam 10 provinsi yang termiskin di Indonesia. Tapi kalau teman-teman googling, tempat kami ini adalah salah satu tempat penghasil salah satunya itu nikel yang terbanyak di dunia dan terbaik ya. Pertanyaannya itu kenapa? Kenapa penduduknya masih miskin? Sama juga seperti ini ya. Jadi ada survei dari Indef, Institute for Development of Economics and Finance tahun 2023 itu pernah melakukan survei, hasil risetnya itu 26 juta penduduk Indonesia itu kondisinya miskin dan 1,1 juta diantaranya itu adalah keluarga nelayan. Jadi kami berpikir ternyata kekayaan alam yang 2/3-nya itu terdiri dari lautan yang ada di Indonesia, sepertiganya daratan itu ternyata tidak serta-merta membawa kesejahteraan penduduk yang ada di dalamnya. Nah, pendidikan itu adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan, sehingga kami tergerak untuk mulai gerakannya ini dari desa, karena kami yakin kalau di desa itu bisa berdaya secara keuangan salah satunya. Ini adalah salah satu contoh di mana kami memberikan literasi keuangan ke teman-teman Bapak Ibu petani, karena harapan kami bisa menjadi bagian dari pemulihan ekonomi lokal maupun ekonomi nasional. Ini tim kami, kemudian ini adalah tantangan dan fenomena yang saat ini terjadi. Ternyata di Hari Nelayan itu masih banyak kondisi nelayan yang kondisinya masih miskin. Kemudian nelayan banyak yang masih bersandar kepada tengkulak. Kemudian ternyata kondisi dan strategi sekarang itu masih belum terlalu memberikan impact kepada nelayan, sehingga menurut kami perlu lebih banyak lagi edukator di dalam bidang literasi keuangan
yang harus terjun langsung ke remote area, ke area-area yang tidak ada signalnya sehingga informasi, literasi, keuangan itu bisa terpenuhi karena menurut kami setiap orang itu memang punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau teman-teman lihat di sini, di grafik sini, di data yang ada di sini, pada tahun 2022 pernah ada survei dari PwC Employee Financial Wellness ya. Surveinya itu ternyata personal finance itu sangat berimpact dengan mental health. Jadi 34% masalah mental health itu ternyata disebabkan oleh kekurangan literasi keuangan sehingga timbullah yang disebut dengan financial stress. Nah, financial stress ini teman-teman salah satu indikasinya adalah rasa cemas berlebihan, kemudian rasa sedih berlebihan. Bahkan impact-nya itu bisa menyebabkan kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kenapa? Karena tidak ada ketidakmampuan di dalam mengelola pengeluaran. Nah, selama ini kita kan selalu diajar gimana caranya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tapi tidak pernah diajar bagaimana caranya kita mengelola yang namanya pengeluaran atau expenses. Nah, insya Allah di dalam kelas ini nanti juga kami akan bagikan link spreadsheet sehingga teman-teman bisa langsung mengakses spreadsheet untuk salah satunya itu untuk penganggaran. Ternyata ini adalah tantangan dan fenomena yang saat ini yang sedang kita hadapi dan sungguh sangat menyedihkan di negara kita ini ya. Ternyata rata-rata itu pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kemudian apalagi yang kedua, mengalami yang namanya defisit keuangan. Dan yang ketiga adalah overspending, memicu tingginya hutang. Mungkin kalau teman-teman googling, banyak sekali di Google itu pernyataan seperti saat ini Gen Z terlibat atau terjerat pinjol, pinjaman online, terus terjerat dengan yang namanya benjol, belanja online, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga pada saat ingin mengajukan KPR atau ingin mengajukan KTA dan kredit usaha lainnya di bank, pada saat pengajuan itu sering fail atau gagal karena checklist BI-nya itu sedang bermasalah, berada di posisi 4 atau di posisi 5. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah ketidakmampuan untuk mengelola pengeluaran tadi. Sampai di sini kami ingin dengar dari teman-teman. Selama ini teman-teman pada saat ke lapangan, terus melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok kecil ini, apakah pernah mengalami hal seperti ini? Apakah atau adakah pain point ataukah adakah keresahan dari teman-teman yang dialami oleh teman-teman kita yang dari nelayan dari wilayah Indonesia lainnya? Silakan teman-teman kalau ada yang ingin berbagi. Iya, Mbak, Iya, ini sebenarnya saya mau berbagi, maksudnya berbagi juga mungkin ada hal yang berbeda sebenarnya antara petani dan nelayan. iya, Kalau kayak secara umum ya, ini secara umum, atau mungkin beberapa tempat ada yang berbeda, atau di Banggai berbeda. Karena kan sebenarnya tergantung dengan sumber daya alam mereka. Kalau nelayan kan mereka mencari di laut. Beda pemikirannya dengan petani. iya, Petani kan kebanyakan selalu berpikir mereka biasa saving kan, iya, karena tanaman ada umurnya, dirawat dan sebagainya. Nah, iya, hal ini yang membedakan dengan sumber daya laut. Sumber daya laut kita iya, tidak tanam, tidak tidak melepas benih ikan ya. Itu mereka iya, mencari betul-betul mencari dari laut. Itu yang kemudian ada perbedaan berpikir yang mendasar di antara nelayan dan petani. iya, Nelayan berpikir ketika mencari ya hari ini, besok pasti ada lagi. Artinya tidak punya pemikiran yang sama dengan petani. Nah, terus itu satu hal. Terus kemudian hal lain lagi, kita tahu nelayan kan pasti biasa karena hal tersebut ya, karena sumber mereka harus tiap hari ke laut, otomatis mereka hampir sebagian besar kan terikat dengan pengepul. mm, Nah, keterikatan dengan pengepul ini apa istilahnya? Agak susah-susah gampang kalau mau dibilang ya. iya, Terkadang kalau kita mau memutus hal tersebut, nelayannya susah juga karena hasilnya ada hal positif, ada hal negatif juga keterikatan ini kan. Kita tidak bisa pungkiri juga karena pengepul yang bisa menyiapkan, menyediakan kebutuhan nelayan tiap saat, tiap 24 jam kan, bisa disediakan oleh pengepul. Nah,
ketika kita berproject atau artinya maksudnya ingin ada beberapa kendala ketika kita berproject, terutama kita mau menyentuh hal-hal keuangan dari kelompok-kelompok nelayan, terkadang ini menjadi susah karena biasa proyek kan ada periode waktu, kita tidak bisa seterusnya ada di situ. Itu satu. Nah, kalau kita itu satu, ketika terbatas dengan waktu, kita mau memutus keterikatan dengan pengepul, itu pasti akan berantakan endingnya. Artinya sebenarnya kalau ini ya yang ekspektasi saya ketika ada di ikut pelatihan ini, sebenarnya pengen cari tahu istilahnya apa, mungkin tips dan trik ya. Ya, Ketika dalam periode waktu, apalagi kita LSM kan bekerja dengan per project kan. ya. Nah, per project kalau belajar dari project Walasia kemarin kami cuma punya waktu 1 tahun. Syukur kalau kami ada perpanjangan ketika lanjut ke periode kedua atau tahun kedua atau tahun ketiga dan seterusnya. Tapi dalam 1 tahun ketika kami mau menyentuh keuangan dari nelayan ini dalam waktu yang cepat, apakah bisa ada triknya Anda? Itu sih Mbak. Makasih Mbak. Baik. Terima kasih banyak Kakak, sangat mengapresiasi feedback dari Kakak dan kami sadar ya, memang ternyata pola pendapatan uang, kalau mungkin tadi yang Kakak bilang itu kan kalau petani kondisinya itu setiap 3 bulan ya Kak, baru bisa ada panen lagi. Dari pengalaman yang kami dapat Kak di lapangan, ini udah kelihatan di screen ya. Nah, jadi gini Kak, ini terkait dengan literasi keuangan ya. Jadi di sini ternyata petani maupun nelayan itu Kak, saat ini kondisinya itu ada di comfort zone. Jadi di comfort zone itu dalam artian mereka saat ini dengan pendapatan yang ada itu merasa sudah cukup. Tapi setelah kami pelajari lebih mendalam, ternyata nanti setelah ini kami ya izin share ya data yang ada di kami ya Kak. Eh, jadi mereka itu yang pertama Kak, mereka tidak peduli ya apakah saya ada dana darurat atau tidak. Tidak peduli juga dengan kondisi yang ada. Dalam artian pendidikan anak saya sepertinya SMP atau SMA itu udah cukup. Kemudian ada lagi Kak yang kami pelajari, pada saat mereka di comfort zone ini banyak sekali hal-hal yang ternyata di satu sisi itu membuat kerugian. Dalam artian begini Kak, ada beberapa pain point yang kami rasakan pada saat terjun ke lapangan. Salah satunya itu adalah anak mereka ini punya kemampuan dari sisi pendidikan, berprestasi dan seterusnya. Hal yang sangat menyedihkan yang kami dapatkan, orang tuanya akhirnya tidak mampu untuk membiayai sekolah karena tidak ada persiapan untuk biaya pendidikan. Nah, sebentar nanti akan kami bagikan link supaya kita bisa lebih jago di dalam mengelola pengeluaran. Nah, pada saat di comfort zone ini beliau-beliau tadi petani atau nelayan mau keluar, nanti akan masuk ke dalam yang namanya fear zone. Nah, mulailah di situ baru kerasa, oh ternyata saya udah kelilit utang nih. Oh ternyata saya selama ini hanya kerja aja tapi tidak punya yang namanya financial goal. Ternyata saya tidak punya yang namanya emergency fund, apalagi yang kita tahu inflasi di Indonesia dari sisi pendidikan itu kurang lebih 10%. Kemudian pada saat dia sakit Kak, yang sedihnya ternyata tidak ada yang namanya insuran, entah itu dari BPJS dan seterusnya. Nah, melalui pelatihan ini dan pendampingan, harapan kami mulai masuk ke yang namanya learning zone dan growth zone. Nah, dari sini kemudian kita coba akan masuk ke penelitian kami mengenai data dari keuangan mereka ya Kak. Karena setiap mengajar kami juga menyebarkan kuesioner, tujuannya itu supaya kami bisa mendapatkan data atau database sebenarnya step apa yang harus kita ambil untuk mengatasi hal seperti ini. Jadi kondisinya seperti ini Kak. Oke, ini salah satu kondisinya ya Kak. Jadi ini data-datanya yang kami ambil. Nah, contohnya seperti ini, Kak. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah kondisi masyarakat yang kena financial stress. Yang hijau ini
kondisi keuangannya lumayan bagus. Nah, di financial stress ini, seperti yang kami sampaikan tadi, pada saat di akhir bulan, pada saat harus membayar cicilan, mulailah timbul gejala financial stress. Salah satu gejalanya itu adalah timbul rasa khawatir yang berlebihan. Kenapa? Karena kami tidak punya dana cadangan untuk membayar angsuran atau cicilan, di mana kalau kita belajar lebih dalam tentang literasi keuangan, rasio yang paling ideal itu ada di antara 30-35% dari pendapatan untuk besaran cicilan. Sebagai contoh, kalau misalnya pendapatan bulanannya 3 juta per bulan, berarti kalau 30%-nya kemampuan membayar cicilannya itu adalah 900.000. Kira-kira sampai di sini, Kak, gimana? Adakah tanggapan atau pernyataan? Oke, kami lanjut lagi ya. Di sini ada juga artikel yang menarik menurut kami yang kami baca, miskin di laut yang kaya, nelayan Indonesia ternyata kondisinya itu masih ada di dalam area kemiskinan. Padahal pemerintah dan DPR telah menerbitkan Undang-Undang tahun 2016, sayangnya implementasinya itu masih sangat jauh ya. Banyak nelayan yang tetap saja ya masih hidup di dalam garis kemiskinan. Padahal kita 70% itu wilayahnya adalah laut dan punya potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu tempat yang kami mengajar, biota lautnya itu Masya Allah luar biasa, tapi kondisinya ya seperti itulah. Kondisinya itu sebagian besar dari mereka, kalau data dari kami 60% itu terkena financial stress. Salah satu indikatornya itu pendapatannya jauh lebih kecil daripada pengeluaran. Kalau di dalam materi kami ya, biasanya kami akan membantu nelayan itu atau bisa juga membantu petani tadi itu dengan cara berbagai macam metode ya, karena kami punya 4 poin yang ingin kami ajarkan di dalam literasi keuangan itu. Yang pertama, kita akan membuatkan yang namanya planning atau perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini, Kak, kami membuatkan habit tracker seperti ini ya. Jadi ada jadwal-jadwal mengajarnya, belajarnya. Kenapa seperti itu? Karena dari artikel yang kami pelajari, dari riset yang kami pelajari, ternyata pembentukan habit itu harus dilakukan dengan yang namanya repetisi atau harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, harapan kami dengan mereka terbiasa melakukan pencatatan keuangan, jadi di sini kami bagi menjadi 2 ya, untuk personal dan usaha, itu wajib melakukan pencatatan keuangannya dengan 2 kondisi. Apabila daerahnya itu remote, tidak terdapat internet, susah sekali signal internet, seperti di tempat kami itu kalau mencari signal, Kak, kita harus naik ke atas gunung. Jadi harus naik motor dulu untuk mencari tower Telkomsel, kemudian baru kita kirim-kiriman informasi. Jadi biasanya kami menggunakan seperti ini, bisa menggunakan Excel atau spreadsheet. Tapi kalau misalnya signalnya kondisinya cukup bagus, itu kita bisa melakukan pencatatan keuangan itu menggunakan aplikasi yang sudah ada. Saya rasa teman-teman di sini pasti sudah punya banyak pengalaman lah, seperti aplikasi-aplikasi yang familiar dan user friendly. Nah, dari sini nanti teman-teman contoh salah satu penggunaan aplikasinya. Saya langsung saja, ini ada beberapa aplikasi ya. Contohnya nanti pada saat kita masuk ke Financial Engine, kita nanti akan dibantu seperti ini, Kak. Jadi ini ada cara untuk mengelola keuangan, kita tinggal masuk, ini ada menyusun anggaran, terus ini resiko asuransi, terus perencanaan pernikahan, Kak, pembelian rumah, pendidikan anak, pensiun, dan banyak lagi saya rasa aplikasi-aplikasi yang lain, dan pastinya teman-teman ini sudah familiar. Nah, kembali lagi, kalau kami, karena tempat kami sangat sulit sekali akses, sehingga kami itu menggunakan kalkulator keuangan yang kami buat sendiri, Kak. Jadi, kayak ini contohnya, nanti peserta pelatihan tinggal memasukkan data di sini, kemudian nanti akan ada result seperti ini, Kak. Jadi resultnya nanti akan bisa kelihatan apabila kena financial stress, pengeluarannya lebih besar, ini akan angkanya merah. Kalau kuning ini hati-hati dan hijau ini berarti secara keuangan itu sehat. Seperti itu, Kak. Sebelum kita lanjut dulu ke slide-nya,
Saya kepingin tahu teman-teman yang ada di sini untuk mengelola pengeluaran. Kita ambil contoh di bulan Juni, kira-kira pembagiannya seperti gimana nih, Kak? Apakah pembagiannya, misalnya saya ambil contoh pakai metode 50, 30, 20, ataukah ada cara lain kakak-kakak sini mengelola keuangan, ataukah mungkin di tempat pendampingannya ada cerita yang bisa dibawa ke sini sehingga kita bisa lebih kaya nih cakrawala berpikirnya. Silakan kakak-kakak. Oke, saya Iwan dari Karsa Institute. Halo, Halo Kakak Iwan. ya halo juga, Kak, salam salam kenal. kenal Kak. Ya, Sama-sama Sulawesi Tengah Kak. sama orang Palu, tapi saya di Sama-sama Parigi orang Motong. Palu. Iya, siap Kak. Ya, Siap oke. Kakak. Saya coba men-share pengalaman saya waktu di salah satu desa di Kabupaten Parigi Motong terkait pengelolaan keuangan nelayan ini. Jadi dulu saya sederhana saja saya terapkan itu pencatatan hasil tangkap. Ya. Jadi waktu itu memang nelayan nih kalau soal mencatat ini nelayannya itu yang laki-laki itu memang tidak bisa. Jadi Hmm. caranya kita kasih ke ibu. Jadi Oh, setiap hari dicatat berapa kos, berapa pendapatan, berapa saldo. Nah, oh, setelah setelah 1 bulan kelihatan hasilnya. Kelihatan oh, hasilnya. Jadi kita lihat lagi kebiasaan mereka. Jadi dihitung berapa pengeluaran tadi, berapa apa namanya pendidikan, toh, cicilan dan segala macam. Ini kan mereka sendiri kaget, loh, ternyata ini banyak ini kita dapat, uangnya kemana? Gitu. Nah, karena ya. tidak dicatat, akhirnya mereka sendiri bingung, toh. Setelah dicatat, ini, oh ini ternyata ada yang harus dikurangi. Ya. Misal, ya cicilan seperti itu, toh. Ya. Nah, gitu. Itu pengalaman pengalaman saya di Parigi Motong. Begitu, Mbak. Makasih. Oke, makasih banyak Kakak Iwan. Ada lagi Kak teman-teman yang ingin berbagi supaya kita bisa lebih kaya nih hari ini. Dari saya rasa teman-teman sini sudah sangat-sangat luar biasa ya. Jadi punya pengalaman tentunya jauh lebih banyak daripada dari kami. Karena saya juga baru beberapa tahun belakangan resign dan mulai berkeliling bergerilya ke daerah-daerah remote khususnya ya. Oke, silakan Kakak kalau misalnya ada lagi yang ingin berbagi Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita coba masuk ke dalam spreadsheet ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh kartu kontrol yang kami buat. Ini kartu kontrol sengaja kami buat setahun dari Januari ke Desember. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan yang namanya monitoring and evaluation. Jadi ada 4 langkah yang kami lakukan di Hana. Yang pertama itu kita bantu mereka membuatkan financial goals. Terus yang kedua, atau tujuan keuangan ya teman-teman. Nah, tujuan keuangan ini dibagi menjadi 3. Jadi tujuan jangka pendek 1 sampai 3 tahun, kemudian tujuan jangka menengah 3 sampai 5 tahun, kemudian tujuan jangka panjang di atas 5 tahun. Tapi ada persyaratannya nih teman-teman. Apabila melakukan atau membuat yang namanya financial goals, itu wajib pakai metode yang namanya SMART atau Specific, Measurable, Achievable, and Relevant. Kenapa? Karena supaya semuanya bisa terukur dan bisa dikontrol ya. Jadi misalnya 1 sampai 3 tahun si nelayannya kepingin melanjutkan sekolah dari anaknya ke S1. Misalnya biaya yang dibutuhkan selama 3 tahun 100 juta. Jadi bisa nanti ditulis di dalam financial goals-nya. Jadi menyekolahkan anak S1 biaya 100 juta. Jadi harus dalam angka. Karena selama ini yang kami temui banyak sekali teman-teman nelayan yang belum bisa mencapai goals-nya karena cita-citanya cuma sampai seperti ini misalnya. Saya ingin menyekolahkan anak saya, tapi tidak ada detail secara lebih mendetil ya tentang cita-cita yang ingin dicapai. Nah, makanya dengan adanya kartu kontrol ini, nanti kita bisa melakukan tracking ya atau financial tracker. Jadi bisa dicatat pendapatannya berapa. Di sini kami bagi-bagi lagi ada pendapatan aktif,
pasif, investasi, usaha, dan seterusnya. Nah, yang kami tadi sampaikan di depan mengelola pengeluaran, kami coba bikin seperti ini. Contohnya, jadi pengeluaran itu pos yang paling pertama itu adalah pos sosial, di mana yang sama-sama kita tahu bahwa di dalam sebagian dari rezeki kita ada hak orang lain di sana. Apabila kita tidak mengeluarkan, nanti kita akan susah sendiri. Jadi persentasenya bisa bermacam-macam, tapi kalau misalnya kita mau ambil yang biasanya kami lakukan, 2,5% itu zakat, kemudian iswafnya, infak sedekah wakafnya itu 7,5%. Kemudian ini untuk rumah apabila ada cicilan, ini utilities bisa diturunkan juga, keperluan rumah tangga, transportasi, pakaian, hutang, terus kesehatan, rekreasi, kemudian rupa-rupa. Nah, nanti akan ada total pengeluarannya. Di sini nanti akan bisa kelihatan teman-teman apakah surplus atau defisit. Seperti itu kurang lebih contoh budgeting atau penganggaran yang kami terapkan ke kelompok yang kami dampingi. Jadi ini nanti akan kita lakukan yang namanya monitoring and evaluation per 6 bulan ataukah per 1 tahun, dengan catatan harus rajin melakukan pencatatan keuangan seperti itu. Sampai di sini kami persilakan pernyataan dan pertanyaan dari teman-teman. Oke, iya saya sambung soal tadi itu juga. Memang Siap, kemarin Kak. juga saya terapkan juga ini seperti hak orang lain sedekah toh. Kebetulan kemarin saya di Basnas, memang basisnya ke sana. Ya. Memang mengedukasi nelayan itu bagaimana mengeluarkan sedikit haknya. Nanti akan terlihat lah. Kita tidak usah bicara dalil karena barang siapa bersedekah itu kan akan dibalas lebih berkali-kali lipat. Nah, itu nanti setelah berproses, oh iya ternyata itu betul. Walau pertama itu mungkin terpaksa, toh. Karena disepakati di kelompok ada simpanan mungkin 2,5% bayar kalau tidak salah standar Ya. dari 2,5%. Itu Ya. dalam 1 bulan. Awalnya memang terpaksa, Mm. tapi setelah dia berjalan berproses, nah ini mereka sendiri sudah menyatakan bahwa oh inilah hikmahnya, mereka kelihatan hasilnya. Seperti sambil tadi itu juga dari hasil tadi pengeluaran semua itu kalau tidak cukup, kan ya ada triknya. Mungkin ada yang dikurangi, mungkin cicilan di bla bla itu segala macam, toh. Karena kebutuhan dasar ini tidak bisa kita kurangi ya. Bahkan bagaimana caranya? Mungkin waktunya nelayan tadi melaut hanya 2 jam, mungkin ditambah 3 jam. Begitulah kalau menurut saya itu sedikit mengikis kemiskinan di pesisir itu dari segi pengelolaan ekonomi keluarga. Mungkin kalau ini saya main-main ya, karena juga lautan kita itu lebih luas daripada daratan, sementara kebijakan lebih ke darat. Begitu, Mbak. Terima kasih. Kalau di sana, Kak, bagaimana kondisi transportasi menuju ke lokasinya, Kakak? Oh, kalau dampingan kami di Togean itu. Gimana, Kak? Kalau dampingan kami di Togean itu memang panjang karena agak jauh dari Ampana itu melalui kapal lagi dari Palu 12 jam lewat darat, bisa juga via udara. Ya. Di sana nanti kita nyebrang lagi 5-7 jam. Itu pun kalau kapalnya normal. Kadang tidak ada karena faktor solar. Ya. Juga kalau yang saya cerita ada ini dulu di Desa Pelawa Baru dekat di Parigi Motong. Oke. Itu, Mbak. Luar biasa. Oke, makasih. Terima kasih banyak, Kak. Adakah lagi yang ingin sharing tentang daerah supaya kita Mbak, saya lagi boleh, Mbak? Siap, Kak. Gini ya, saya mau saya berpikir ya, nelayan itu kan kebanyakan pengeluaran mereka kan harian ya. Iya. Kalau kayak sini mungkin ya, kalau misalkan saya coba lihat yang pos pengeluaran itu, kalau misalkan kayak air dan listrik itu mungkin ada kesepakatan di mereka untuk bayarnya bulanan. Tetapi kalau misalkan ada hal-hal yang harian, kayak misalkan mereka kebanyakan kayak makanan ataupun hal lain sebagainya, kadang sementara pendapatan mereka kan tidak menentu. Iya, Kak. Tidak menentu dalam hari pertama, hari kedua hingga hari ke-30 ya, dalam 1 bulan itu. Saya tidak tahu bagaimana nanti cara menghitungnya itu di sini, Mbak.
Karena kalau Oh, saya lihat di sini ini kan kayak rekapan ya untuk per bulannya ya. Artinya yang iya, dikeluarkan per bulan dan dibayarkan entah di awal atau di akhir bulan ya. Nah, iya. sementara di nelayan beberapa kebanyakan mereka artinya mengeluarkan uang pengeluaran itu terkadang dalam harian, dalam satu hari atau 2 hari. Itu gimana kira-kira nanti mencatatnya? Oke, terima kasih banyak Kak, karena yang Kakak tanyakan ini keren sekali sih. Sebenarnya ini sudah ada di dalam slide. Jadi Kak, di sini ini kan kondisinya seperti ini ya Kak. Nah, ini kondisi keuangannya seperti ini pada saat kita belum kasih literasi. Tapi nanti idealnya nanti kalau misalnya literasi keuangan ini berulang-ulang atau ada repetisi ya. Karena repetisi ini kan akan membentuk mindset kita terhadap keuangan, bagaimana caranya mengatur keuangan. Nah, Kak, salah satu caranya itu kami melakukan yang namanya budgeting, Kak. Jadi contohnya seperti ini. Jadi pertanyaannya Kakak itu menarik sekali karena ada di sini, Kak. Jadi kita bantu bikinkan yang namanya skala prioritas. Nah, sebenarnya yang kami temui di lapangan, ternyata si nelayan-nelayan ini, Kak, atau misalnya petani yang lebih dulu mereka penuhi itu adalah pos kebutuhan hidup. Nah, kalau kita mau pakai pola yang namanya piramida keuangan, yang harus pertama dipenuhi itu adalah dana darurat dulu, Kak. Kenapa dana darurat? Karena 70% penghasilan nelayan itu kan habisnya di BBM. Apalagi kondisi melaut itu misalnya cuacanya buruk, sehingga tidak jadi melaut. Akhirnya karena tidak punya dana cadangan atau emergency fund, akhirnya harus mengutang ke tengkulak, Kak. Jadi di sini kita bikinkan seperti tadi, kita bikinkan budgeting supaya lebih teratur, lebih rapi. Biasanya ibu-ibu nelayan itu bisa lebih jago, makanya di sini bisa dilihat di foto ibu-ibu nelayan kita ajak kerjasama juga. Jadi di dalam keluarga itu menjadi satu tim antara suami, istri, juga anak menjadi satu tim untuk mewujudkan yang namanya financial goals. Nah, contohnya seperti ini yang kami lakukan. Jadi pada saat terima uang, itu langsung dikeluarkan untuk pos sosial. Kisarannya itu tergantung, terserah dari seberapa banyak kita ingin berbagi ke sekitaran, misalnya di SWAF Kak, atau ke perpuluhan. Terus yang kedua, karena mereka terlilit utang Kak, biasanya kami bantu untuk menormalkan kembali rasio cicilan utangnya. Nah, contohnya kalau misalnya beliau punya pendapatan rata-rata 3 juta per bulan, berarti kemampuan menyicilnya 900.000. Apabila lebih dari ini, nanti kan akan terjadi lagi nih financial stress. Jadi kita coba menormalkan dengan coba pada saat dapat pendapatan itu langsung kita masukkan ke pos utang apabila ada. Nah, ini pun dibagi Kak ya, kalau 30%, jadi kita idealnya itu kalau punya utang secara konsumtif dan produktif mungkin bisa 20% di produktif, 10%-nya itu di konsumtif. Jadi tidak boleh melebihi dari itu rasionya. Kemudian yang harus dipenuhi lebih dahulu itu adalah dana darurat. Kisarannya itu 10%. Di kelas berikutnya nanti kita akan belajar teori, manfaat, serta bagaimana cara menghitungnya ya Kak ya. Kemudian berikutnya lagi yang menjadi atensi kami, banyak sekali nelayan yang sakit tapi tidak memiliki asuransi. Jadi sudah mulai nih supaya bisa aman secara keuangan, mungkin bisa beli BPJS yang nominalnya sekian, itu bisa di kisaran 10%. Yang paling terakhir sebelum memenuhi pos kehidupan, itu kami sangat sarankan untuk melakukan yang namanya pos investasi. Kenapa? Karena anak-anak ini punya kemampuan dari sisi pendidikan, tapi sayangnya tidak mampu lagi untuk sekolah di tahap berikutnya. Kenapa? Karena tidak ada dana untuk cadangan pendidikan. Jadi sangat kami sarankan dari pendapatan itu ada pos yang dikeluarkan untuk dana pendidikan sebesar 10%. Kemudian terakhir baru namanya pos kebutuhan hidup. Jadi ini adalah salah satu contoh, tapi kalau misalnya ini terlalu berat, nanti polanya itu boleh diatur sesuai dengan kemampuan. Nanti semakin kalau bisa semakin besar, pos dana daruratnya bisa terpenuhi, pos utangnya terpenuhi, terus investasi terpenuhi, asuransi terpenuhi, nanti kita akan sampai ke yang namanya
aman secara keuangan. Jadi seperti ini polanya, Kak. Nah, kalau dana daruratnya terpenuhi, rasio hutang terpenuhi, manajemen resikonya terpenuhi, berarti kita sudah aman secara keuangan. Sudah apabila terjadi sesuatu, kita sudah punya yang namanya proteksi. Nah, mungkin yang tadi yang kakak sampaikan ke kami tadi, pernyataan dari kakak itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya financial life stage atau siklus kehidupan uang ya Kak. Jadi siklusnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama itu kita harus memenuhi yang namanya wealth protection. Nah, wealth protection itu salah satunya dana darurat. Kemudian ada yang namanya wealth accumulation. Jadi persiapan untuk edukasi dan persiapan pensiun. Nah, wealth consumption ini posisi di mana si nelayan tadi usianya sudah di atas 50 tahun. Yang seperti kita tahu bahwa usia pensiun setiap orang itu kan berbeda-beda. Apabila pegawai seperti ASN dan seterusnya itu 55 tahun rata-rata sudah memasuki usia pensiun. Kalau wirausaha rata-rata 65. Nah, si petani maupun nelayan itu juga punya hak untuk bahagia, punya hak juga untuk menikmati masa tua, sehingga sangat kami sarankan bisa terpenuhi mulai dari wealth protection, accumulation, consumption, dan akhirnya bisa masuk ke yang namanya wealth distribution. Wealth distribution artinya bahwa si nelayan tadi sudah mampu memberikan warisan ke anak cucu karena sudah oke secara literasi keuangan. Untuk membantu si petani tadi atau nelayan tadi, kami membuatkan juga yang namanya peta hidup. Peta hidup ini akan sangat membantu kita untuk menuliskan sebenarnya kita ini tujuannya mau kemana sih. Jadi bisa dipetakan berdasarkan usia, misalnya usia sekian, saya kepingin anak saya yang ketiga sudah tamat SMA, dan pada saat masuk kuliah saya sudah punya uang untuk masa persiapan. Misalnya nominalnya 2 juta atau nominalnya 50 juta. Boleh ditulis di dalam peta hidup ini. Seperti itu kakak-kakak. Kita masuk ke tahap perencanaan keuangan ya. Jadi tahap perencanaan keuangan yang seperti kami sampaikan itu ada 4. Jadi yang pertama kita akan punya yang namanya proteksi di awal-awal hidup ya. Jadi di saat kita mencari uang, kita itu wajib menyiapkan yang namanya dana darurat. Kemudian apalagi kita wajib memiliki yang namanya asuransi. Kemudian yang kedua kita harus mengakumulasikan aset yang kita miliki. Caranya itu dengan melakukan rutin menabung atau melakukan diversifikasi investasi. Misalnya kita mulai membeli yang namanya logam mulia. Oke, kalau misalnya sudah mulai jago keuangan, nanti sudah boleh beli yang namanya surat utang negara dan seterusnya. Ini wealth consumption ini digunakan pada saat kita akan memasuki usia pensiun di 50-60 tahun. Terakhir baru kita melakukan yang namanya distribusi atau meninggalkan waris. Setiap orang, termasuk juga nelayan maupun petani, punya 3 profil resiko yang berbeda. Nah, kalau orang yang baru belajar, itu disebut dengan profil resiko konservatif ya. Jadi produk-produk yang nanti bisa dibeli itu juga produk-produknya yang lumayan aman. Contohnya apa? Ya, salah satu contohnya itu adalah misalnya beli yang namanya deposito, terus misalnya beli yang namanya reksadana pasar uang. Kemudian ada lagi kalau misalnya sudah mulai belajar dan ada pengetahuan akan beralih ke namanya profil resiko moderat. Nah, moderat ini teman-teman contohnya itu kalau kita sudah mulai punya pengetahuan nanti kita bisa beli nih reksadana, misalnya reksadana campuran atau saham yang LQ45. Kemudian agresif ini adalah tipikal orang yang mengejar keuntungan. Salah satunya itu nanti kita bisa berinvestasi di saham dan seterusnya. Ini hanya gambaran saja teman-teman, karena profil risiko kita ini bisa berubah-ubah setiap saat apabila kita terus mengupgrade pengetahuan yang ada. Kemudian kita lanjut lagi, ini tadi piramida keuangan, saya rasa sudah cukup jelas.
Jadi kalau kita sudah memiliki step 1 dan step 2 berarti kita aman secara keuangan. Kemudian apabila kita sudah punya yang namanya investasi sama rencana pensiun, kita udah siapkan berarti kita nyaman secara keuangan. Dan terakhir, kalau kita sudah punya waris berarti kita sudah mampu melakukan distribusi keuangan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu cash flow, terus life planning, kemudian perencanaan pensiun ya. Ini tadi skala prioritas sudah ada. Kemudian strategi rencana keuangan untuk nelayan yang selalu kami siapkan itu pertama melakukan perencanaan. Terus yang kedua melakukan yang namanya implementasi, harus dipraktek karena teori itu hanya 10%, 90%-nya itu adalah praktek. Jadi nggak bisa terwujud financial goals-nya kalau tidak melakukan praktek. Yang ketiga, melakukan monitoring and evaluation. Dan terakhir, melakukan financial check-up. Saya pengen kasih contoh ke teman-teman, contoh financial check-up ya. Nanti bisa pakai tools, saya rasa toolsnya itu di internet cukup banyak. Nanti bisa dilihat kayak begini, ini financial check-up, ini rasionya kalau tidak terpenuhi nanti akan berwarna merah. Nah, kalau misalnya normal, ini akan berwarna biru seperti ini. Kurang lebih contohnya seperti itu ya, teman-teman. Ini ada dari Benjamin Franklin, ini punya satu quotes yang sangat terkenal. If you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kalau kita sebenarnya gagal berencana, sebenarnya kita berencana untuk gagal. Nah, kurang lebih seperti itu materi dari kami kembalikan ke kakak moderator. Silakan. Silakan Kakak Fahira. Terima kasih Kak Ice atas pemaparannya. Sebenarnya saya, maksudnya bukan ya bisa sharing juga sih. Kadang hal keuangan ini kan sebenarnya kayak kita melihat erat dengan ibu-ibu ya. Tapi di beberapa tempat atau beberapa etnis suku kita, justru sebenarnya yang penentu itu ada di bapak, kebanyakan. Kalau dari contoh kegiatan kami kemarin itu, saya tidak, maksudnya bukan mau mendiskreditkan satu suku ya atau apa ya, tapi ini yang kami lihat ya, itu di suku Bajo. Nah, berbicara tentang keuangan, memang kadang kita lihat ibu-ibu yang belanja, mengatur beli beli apa yang harus dibeli, tetapi terkadang bapak-bapaknya juga yang ikut menentukan berapa yang harus dikeluarkan atau berapa harus dibelanjakan kadang-kadang. Nah, mungkin itu saja sih. Maksudnya kalau kayak kita menyentuh dengan hal-hal, saya mau memberikan literasi keuangan, kadang mungkin satu sisi bisa gampang, satu sisi juga bisa susah juga karena bisa berbentur dengan kebudayaan atau kebiasaan setempat kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak David. Oke, baik. Mungkin saya Kayaknya tidak sabar mau latihan sebenarnya. Oke, mungkin saya coba ini ya, yang tadi seperti disampaikan sama kakak tadi, memang betul sekali bahwa ternyata di lapangan itu budaya itu memang sangat mempengaruhi Kak ya. Nah, jadi kami coba share sedikit. Jadi dari kami itu juga sebenarnya sedang melakukan riset. Jadi riset kami itu indikator X-nya itu adalah financial knowledge. Jadi financial knowledge itu seberapa dalam si nelayan ini tahu tentang tabungan, apakah sudah punya tabungan, deposito, asuransi. Kemudian indikator yang lainnya itu yang menurut kami sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan ini kami optimis ya, kalau dilakukan secara 3 bulan secara berturut-turut nanti akan terbentuk yang namanya mindset tentang keuangan. Jadi akan secara positif tubuh kita itu merespon dengan baik supaya bisa bekerja lebih cerdas ya, supaya bisa supaya bisa punya investasi dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kepingin sejahtera, tadi indikator yang pertama itu financial knowledge, nanti yang akan berpengaruh lagi ada yang disebut dengan financial behavior, Kak. Jadi apakah si nelayan tadi menetapkan tujuan keuangan, apakah memperkirakan biaya secara akurat, apakah bisa memperkirakan pendapatan dan seterusnya, apakah berhasil melaksanakan rencana pengeluaran dan seterusnya. Kemudian yang berpengaruh lagi juga Kak, itu adalah attitude.
Nah, attitude-nya itu kami bagi menjadi 4, yaitu sikap dalam menggunakan dana, sikap dalam menentukan sumber keuangan, sikap dalam manajemen risiko keuangan, kemudian sikap atas dana pensiun. Dan terakhir itu ada perencanaan keuangan pribadi, ada perencanaan pengeluaran, pelaksanaan manajemen keuangan, kemudian melakukan penilaian atau pengawasan, dan terakhir itu Kak, apabila sudah dilaksanakan, insya Allah nanti kesejahteraan itu bisa sangat terpengaruh mulai dari sandang, pangan, pendidikan sampai fasilitas. Kurang lebih seperti itu, Kak. Dan kami berharap sebenarnya hal-hal yang seperti ini bisa konsisten terus dilakukan di di ke nelayan pesisir supaya betul-betul bisa mempengaruhi perilaku keuangan mereka supaya tujuan keuangan yang mereka catatkan di dalam peta hidup itu bisa terwujud kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Kakak. Ini ada pertanyaan dari Kak Nurul Rodia. Kak, mengenai profil resiko konservatif, apakah yang perlu kita mulai duluan yang mungkin mudah untuk dipahami? Jika saham, saham model apa yang baiknya diambil? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi kalau profil resikonya konservatif ini adalah betul-betul orang yang baru belajar ya. Jadi ibaratnya kayak orang baru masuk SD nih. Atau ibaratnya baru belajar sepeda nih. Nah, kira-kira instrumen apa yang paling ideal? Jadi yang paling ideal itu adalah instrumen yang memiliki kenaikan yang tidak terlalu fluktuatif atau cenderung stabil. Contohnya seperti apa? Misalnya boleh beli deposito, boleh beli emas, boleh reksadana kan ada 4 ya. Ada reksadana pasar uang, ada yang namanya reksadana pendapatan tetap, campuran, kemudian reksadana saham. Jadi nanti boleh beli yang paling pertama, yang reksadana pasar uang. Kemudian apalagi bisa beli SUN. SUN itu namanya surat utang negara, obligasi. Saya rasa teman-teman sudah banyak terinformasi apabila googling di media sosial banyak juga diceritakan tentang SUN ini. Keuntungannya itu apabila kita membeli yang pertama aman untuk kita yang konservatif, terus yang kedua itu kita bisa membantu negara daripada negara ngutang ke luar negeri, mending negara ngutangnya ke penduduk sendiri ya, ke warga negara sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita nggak sampai di konservatif aja ya, apabila kita rajin seperti ini, ikut seminar, kemudian beli kelas-kelas online yang terkait dengan investasi, belajar tentang instrumen investasi yang ideal supaya bisa melawan inflasi, nanti profil resiko kita akan semakin naik nih, nanti bisa ke moderat juga bisa juga ke konservatif, ke agresif. Jadi urutannya konservatif, moderat, dan agresif. Selamat belajar ya buat semua teman-teman. Ayo, kami persilakan yang lain lagi. Kalau masih malu-malu boleh di kolom chat aja ya teman-teman. Silakan teman-teman. Dari Kak Nurul, apakah sudah Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Kak Mardia. selesai? Terima kasih banyak kakak. Ini ada pertanyaan. Kak, ceritakan tentang bagaimana literasi keuangan tidak hanya mengubah kehidupan seorang nelayan, tetapi juga berdampak pada generasi berikutnya. Apa yang dilakukan oleh keluarga tersebut untuk memastikan keberlanjutan pengetahuan ini? Oke, baik. Menarik sekali ya. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya relevan dengan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini di Sulawesi Tengah ya, karena kita mengajar ke salah satu daerah yang cukup sulit ditempuh secara transportasi. Jadi dulu aku kalau mau mengajar Kak harus terbang dulu ke Makassar, kemudian beli tiket pesawat lagi dari Makassar ke Luwuk. Di Luwuk aku harus nunggu kapal. Kapalnya itu berangkat jam 4 sore, jadi berangkat jam 4 sore, perjalanannya 4 jam, kemudian dilanjutkan lagi perjalanan darat kurang lebih 2 jam. Jadi apa yang harus dipersiapkan itu menurut kami yang pertama, apabila si nelayannya ini punya usaha, kadang-kadang nelayan kan ada yang punya usaha sampingan ya, seperti yang dampingan kami itu punya usaha bikin abon ikan atau ikan asin. Nah, yang harus dilakukan itu wajib melakukan yang namanya pencatatan keuangan. Tapi sebelum melakukan pencatatan keuangan, diusahakan harus membuat yang namanya financial goals.
tujuan keuangan. Ini kayak semacam peta hidup kita ya. Makanya tadi ada peta hidup yang kami sajikan. Nah, si peta tadi ini akan membawa kita biar nggak keluar dari jalurnya. Nah, peta keuangan tadi kita bagi menjadi tiga, 1 sampai 3 tahun tujuan jangka pendek apa, 3 sampai 5 tahun tujuan jangka menengah, kemudian di atas 5 tahun tujuan kita apa. Nah, kemudian setelah itu kita mulai coba memenuhi piramida keuangan. Yang pertama, arus kasnya itu harus positif. Pendapatan itu harus jauh lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian yang kedua, harus terpenuhi yang namanya dana darurat. Apabila belum menikah, minimal 3 kali. Kalau misalnya sudah menikah belum punya anak, 6 kali. Kemudian apabila sudah punya anak, minimal 9 kali total pengeluaran. Kemudian yang ketiga, rasio utangnya itu harus di bawah 30% kali total pendapatan. Jadi rasio cicilannya itu harus di bawah 30%. Setelah itu baru kita harus membeli yang namanya asuransi, apakah itu asuransi jiwa ataukah harta kita yang diasuransikan. Setelah terpenuhi, baru kita mulai melakukan yang namanya investasi. Nah, investasi ini saya sangat menyarankan sesuai dengan profil risiko kita. Apabila konservatif, tadi bisa beli surat utang. Apabila moderat, tadi bisa beli reksadana pendapatan tetap atau campuran. Apabila agresif, silakan beli reksadana saham dan seterusnya. Atau peer-to-peer lending. Nah, selanjutnya wajib sekali melakukan yang namanya persiapan pensiun. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Jadi kita harus coba menyiapkan dana pensiun kita ini bagaimana caranya kita pada saat pensiun kita tidak membebani anak atau cucu kita. Makanya ada yang disebut dengan sandwich generation. Nah, caranya bagaimana keluar dari sandwich generation ini? Maka diaturlah sesuai dengan piramida keuangan tadi. Nah, salah satu teman dari investasi itu adalah waktu. Semakin cepat teman-teman mempersiapkan pensiun, itu akan semakin baik. Dan terakhir baru yang namanya melakukan wealth distribution ya. Jadi bisa mewariskan aset yang ada ke anak-anak kita. Di kelas-kelas berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara mempersiapkan dana darurat, kemudian juga kita akan belajar bagaimana caranya menghitung rasio utang, kemudian nanti kita belajar juga terkait investasi, kita akan belajar juga bagaimana caranya mempersiapkan perencanaan keuangan untuk memasuki pada saat kita memasuki area pensiun, seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut, aku izin ya Kak, untuk Ya, teman-teman menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita foto sebagai dokumentasi kami ya teman-teman. oke. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali Sekali lagi. lagi, gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Kita lanjut teman-teman sesi diskusi. Apakah ada yang ingin sharing-sharing? Terus sebenarnya begini teman-teman, ada lagi kami, karena kan begini ya, ilmu financial planning itu karena harus dipraktekkan ya. Jadi kami di Hana itu juga di dalam kantor kami di Hana untuk mengurangi pengeluaran itu biasanya kami, bukan biasanya ya, di kantor kami itu kami punya kebun kecil Kak Fahira. Jadi punya kebun kecil sehingga kita itu memenuhi kebutuhan konsumsinya kita dari kebun kita. Jadi ada kebun sayur selada, ada pakcoy, dan menurut kami ini sangat bisa untuk melakukan penghematan ya, membantu kita untuk melakukan penghematan. Jadi saya harap juga teman-teman bisa bisa menyampaikan ini ke teman-teman nelayan dampingannya supaya bisa lebih hemat lah dan bisa lebih sehat juga. Terus ada lagi Kak Fahira, biasanya kami tiap Sabtu untuk menjaga kesehatan mental dan kesehatan jasmani di tempat kami itu ada yoga. Wih, keren Iya, banget. Enak banget, jadi seru banget. jadi dari setengah 8 ke setengah 9 kita itu ada kelas yang namanya kelas yoga. Seru sekali kayaknya ya, Kak. Di kantor Hana ini. Aku jadi tertarik mau ke sana. Nanti ya, insya Allah kalau ada waktu, ayo main ke Hana Homestay. Mungkin teman-teman Karsa ada juga mungkin yang pernah. Nanti ada, kalau ada kesempatan aku main ke Hana. Pernah pernah dengar tapi belum ke sana.
Oh, Oh, oke. Mungkin nanti boleh lah Kak kita coba sharing-sharing datang ke oh, kalau tidak salah itu yang di belakang, bukan yang homestay-nya yang di belakang, di Garuda yang di belakang, apa namanya itu lu? Bar-bar itu ya? dekat dengan ini Kak, dekat dengan Sultan Raja. Oh iya iya. Iya, Oh, dekat dengan Sultan Raja Kak. Jadi oh mungkin saya pernah bawa tamu ke situ, cuman mungkin sudah berubah nama kali ya. Atau eh, bagaimana? Masih baru itu ya? oh sudah. Jadi sebenarnya Kak, saya sejak masih jadi karyawan itu masih jadi karyawan BUMN tadi, kami sudah apa melakukan financial planning ya. Jadi Hana ini sebelum saya balik ke Palu itu sudah dibangun dari tahun 2015. Oh iya iya iya. Dari 2015 jadi sekarang udah tahun ke-9. Oh iya iya. Uh, seperti itu. The first eco greenhouse in town. Keren sekali. Iya. Teman-teman, apa ada pertanyaan lagi? Ya, isi Mbak mungkin tadi keren keren sekali tadi ya, materinya. Cukup membantu, mungkin bukan untuk nelayan juga, untuk pribadi juga sebenarnya ini cukup eh, sangat bagus ya karena tools harian. Ya mungkin kembali ke tema nelayannya, Mbak mungkin bisa cerita kali ya, ada pengalaman nggak dalam pengolahan nelayan itu yang cukup berhasil, tapi mereka lakukan sendiri. Jadi kayak misalnya tabungan nelayan, nelayan yang berkelompok kemudian membuat tabungan itu untuk pembiayaan operasional melautnya mungkin. Keren, Apakah keren. ada praktik yang pernah dilakukan atau mungkin ada metode yang sebenarnya oke tapi belum ada yang coba berani untuk forwarding stepnya ke sana yang tematik nelayan nih. Oke, Terima kasih itu aja. oke, baik. Terima kasih banyak Kakak. Pertanyaannya ini keren sekali, menarik sekali, dan sebenarnya justru kami membuat ini bisa kelihatan ya teman-teman ya. Bisa, Kak. Ya, oke. Jadi ini kami sebutnya kalkulator keuangan. Jadi kalkulator keuangan Hana di sini justru karena si nelayan ini agak susah mengimplementasikan akhirnya terus kendala lagi nih Kak. Kendalanya ternyata tempat kami itu susah sekali signal, hampir tidak ada signal. Jadi kita betul-betul kayak berada di titik nol ya, di mana apa-apa itu semuanya tidak ada, kelihatannya itu cuman gunung dan laut. Jadi maka kami membuat kartu kontrol seperti ini, Kak. Ini isinya membantu nelayan untuk menghitung dana daruratnya, dana pensiun, pendidikan, eh, seterusnya ya. Nah, ini nanti untuk implementasi, tadi kami sampaikan ini ada implementasi atau praktek ya. Jadi praktek ini nanti akan ada seperti ini, Kakak. Contohnya. Ini nanti kita akan bantu bikinkan mereka budgeting. Jadi pembagiannya seperti ini, Kak. Misalnya ini kalau belum menikah, nelayan yang belum menikah, ini sudah menikah. Jadi ada contohnya kayak begini. Nanti ada kartu kontrolnya. Ini nanti ini gaji atau pendapatan ya. Nanti ini tinggal di-input, tinggal diisi, nanti akan kelihatan nih seperti gimana total pengeluarannya. Apakah dia minus atau gimana. Terus nanti selain itu kami membantu juga mereka melakukan yang kayak begini, Kak. Ini yang tadi kami sampaikan di depan metodenya. Jadi ini dibuatkan kayak gini, jangka pendeknya pengen apa semua, dan ini harus ditulis dalam bentuk angka. Nah, jadi nanti akan ada kalkulatornya yang akan membantu kayak begini, Kak. Itu salah satu contohnya ya. Uh, karena begini, ternyata yang kami temui, apabila itu hanya teori saja, tidak ada praktek, itu akan susah untuk terwujud. Jadi kayak melayang-layang gitu, Kak. Nah, kalau ada seperti ini akan sangat-sangat sangat membantu. Ini contoh ya, yang tadi seperti saya sampaikan ya. Kenapa saya pengen sekali membantu mereka dari sisi pendidikan? Karena pendidikan itu adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi anaknya ini harus sekolah nih. Gimana pun, karena yang kami temui di lapangan, Kakak, banyak sekali terjadi pernikahan dini.
ada juga beberapa nelayan, ada juga satu nelayan ya Kak, itu ceritanya cukup sedih. Eh, Suaminya sangat rajin melaut, tapi hasilnya itu dipakai buat hal-hal yang negatif ya, misalnya beli arak, minuman, terus habis buat rokok, terus kalau misalnya udah minum, melakukan kekerasan terhadap rumah tangga. Itulah salah satu hal yang memicu kami untuk pengen lebih banyak lagi keliling ke daerah yang ada di Indonesia ini. Supaya apa? Supaya kami bisa berbagi. Jadi kami itu selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa yuk kita optimis melakukan literasi keuangan supaya mindsetnya berubah. Karena itu setelah riset ya, kalau literasi keuangan dipelajari, dipraktekkan selama 3 bulan, itu akan dua indikator yang terpengaruh. Yang pertama, pendapatannya akan naik, variabel pendapatannya. Kemudian apabila ada utang, utangnya itu bisa menurun. Karena kenapa? Karena beliau ini sudah punya yang namanya kemampuan untuk mengelola pengeluaran. Nah, kayak gitu, Kak. Nah, misalnya ini dana pendidikan anak, kita bantu juga, nanti tinggal input kalkulatornya, nanti bisa langsung keluar, seperti itu. Nah, kami pun di Hana tidak pengen hanya teori aja. Ini kantor kami ya. Jadi di Hana itu kita aktif juga menanam kayak yang tadi kami sampaikan. Ini seperti ini ya. Jadi ini menanam sayur seperti ini. Kemudian ada selada seperti ini. Jadi ini semua akan membantu kita juga untuk supaya gimana caranya kita bisa bukan hanya teori, jadi walk the talk gitu, Kak. Jadi kita melakukan juga nih praktek-prakteknya kayak gimana. Selain itu di weekend kami juga selalu membuka kelas seperti ini, Kak. Nah, tujuannya itu apa? Supaya semakin banyak orang senang belajar literasi keuangan. Jadi harus dibawakan secara fun gitu, Kak. Maaf ya teman-teman, ini adalah salah satu contoh yang kami lakukan ya. Contohnya kayak ini, kami nanam selada. Jadi betul-betul pengen walk the talk ya. Kemudian ini ada pakcoy. Kemudian kita juga aktif melakukan kelas seperti ini teman-teman. Kelas belajar kayak begini. Kemudian hal-hal yang membantu supaya keluar dari financial stress itu menurut kami salah satu yang paling penting adalah melakukan yang namanya pengelolaan kesehatan mental secara fisik maupun jasmani. Jadi kami rutin melakukan yoga kayak begini juga, Kak. Jadi kadang-kadang kalau lagi break pelatihan biasanya kita kasih stretching yoga biar lebih lebih enak lah kondisinya. Mungkin seperti itu, Kak. Bukan hanya itu, kami juga sangat mendorong teman-teman yang ikut pelatihan itu untuk melakukan seperti ini, Kak. Jadi di rumah sudah mulai melakukan yang namanya kompos. Tujuannya untuk apa ya? Salah satunya itu untuk menjaga lingkungan. Selain itu komposnya juga kan bisa dijual kembali lagi kayak gitu, kurang lebih, Kak. Gitu sih. Jadi yang tadi kami sampaikan di spreadsheet itu adalah salah satu kami bagaimana cara eh, bagaimana caranya agar literasi keuangan ini bisa dilakukan secara fun sehingga orang yang belajar itu bisa lebih enak lah, lebih nyaman seperti itu, Kak. Mungkin sampai di sini ada yang ingin di-sharing, ada yang ingin eh, berbagi pengalaman atau mungkin ada pertanyaan dan pernyataan mungkin dari Ya, teman-teman kami persilahkan. Silakan teman-teman. ada lagi Kami kembalikan ke Kakak Faira ya. teman-teman mungkin mau sharing-sharing terkait organisasinya, silakan. Oke, ini ada koperasi ya. Oke, materinya nanti bakal di ini juga bakal dibagi juga di sharing. Ini ada di kolom chat ya, Kak. Dari Kak David ini tentang koperasi ya. Iya, tadi Kak David share sedikit materi-materi link-link ya. Iya. Oke, let's see. Enggak, saya share itu beberapa, maksudnya kalau tadi ada yang sempat bertanya kan, maksudnya
contoh Hmm. nelayan di Indonesia. Hmm. Yang saya share itu salah satu contoh yang dilakukan NGO juga, tetap ada penampingan di awal, mengenalkan literasi Oke. keuangan. Tapi setelah sekian lama penampingan, itu kalau tidak salah lebih dari 5 tahun, Iya. nah itu mereka sudah sampai membentuk koperasi dan sudah sampai bagi saham. Wow. Istilahnya sudah bahas Ya, RUPS. RUPS ya. Ya, itu Menarik. koperasinya. Itu sebenarnya bisa jadi satu contoh atau bisa memotivasi sebenarnya di Hmm. nelayan bisa berubah seperti ini juga. Bahkan Oke. sudah jadi supplier besar mereka. Oke. Berawal dari kelompok kecil sih. Berawal dari kelompok kecil ya. Jadi ini salah satu kelompok yang berhasil yang kaya, yang bisa jadi role model ya. Iya, Keren, keren. Menarik, menarik. Mungkin kalau kita lakukan riset secara literasi keuangan, tadi kan kami punya database ya, Kak. Jadi kalau database-nya mungkin ditarik, ini terjadi kenaikan secara lumayan lah ya dari sisi income. Mungkin juga pendidikan anak-anak mungkin bisa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pengalaman kami tentang koperasi ini memang memberikan kontribusi yang sangat baik di tengah masyarakat, yang sekarang ini lagi terlilit utang di tengkulak gitu. Jadi ini bisa menjadi satu solusi kalau kalau menurut kami. Menarik Kak, terima kasih banyak Kak David. Ada lagi kah dari teman-teman? Saya kembalikan ke Kakak Fahira. Oke, mungkin sebelum aku tutup ada closing statement dari Kak Ice. Oke, closing statement dari kami, apa yang kami sampaikan dari awal hingga akhir tadi, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau sekiranya ilmunya bermanfaat, mohon bantuan teman-teman untuk disebarkan ke sebanyak-banyaknya, supaya bisa menjadi tabungan amal di akhirat kelak atau amal jariah ya. Terus yang kedua, literasi keuangan itu tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dipraktekkan. Jadi kami harap sekali apa yang kami sampaikan ini bisa dipraktekkan mulai diawali dari diri sendiri dulu, karena langkah kecil yang konsisten itu jauh lebih baik dibanding segudang ide keren yang belum tahu dimulai kapan. Jadi teman-teman, hidup cuma sekali, jadi hiduplah dengan berani. Demikian Eh, dari kami. Terima Ya, kasih banyak Kak Ice. Terima kasih atas pemaparan hari ini dan closing statement-nya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti pelatihan pada kelas siang ini. Kalau begitu, aku tutup aja. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan sampai bertemu di kelas besok. Semua sampai ketemu teman-teman. terima Terima kasih. kasih banyak ya. Terima kasih terima Kak kasih Ici. Kak. Iya. Informatif banget. Terima kasih Kak Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.